Shalom Bapak Ibu, Bapak Saudara dan anak-anak. Kita masih ada dalam suasana merayakan kebangkitan Kristus. Dan saat ini kita masih ada dalam momen-momen penampakan Tuhan Yesus kepada para murid dan juga kepada semua orang percaya lainnya. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa bacaannya kok tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus melalui khotbah Petrus. Namun Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita punya tema yang akan memandu Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak dan saya untuk menjalani seusbu ke depan. Hidup dalam kuasa kebangkitannya dan subtema hidup dalam pertobatan. Seringkali kita menganggap kebangkitan Yesus hanya peristiwa sejarah atau sekedar perayaan Paskah tahunan. Oleh karena itu seringkali kalau kita lihat ada perbedaan mencolok antara perayaan Paskah atau kebangkitan Kristus dengan perayaan kelahiran Yesus atau Natal. Namun kita lupa bahwa kebangkitan memiliki kuasa yang mengubah cara hidup kita sampai dengan hari ini. Dan bagaimana kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup kita secara praktis setiap hari bagi Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak dan juga saya. Jawabannya adalah pada kata pertobatan yang menjadi tema sentral bagi kita di sepanjang usbu ini. Hidup dalam pertobatan. Untuk memahami hidup dalam pertobatan dalam koridor hidup kuasa kebangkitannya, ada sebuah ilustrasi yang relevan dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dengan pertobatan bagi hidup orang percaya. Ada seorang pemuda, ia sedang mengemudi di tengah malam menuju ke kota. Karena ia merasa sok tahu dan sok pintar, ia mematikan GPS-nya dan mengandalkan insting dan perasaannya. Setelah berjam-jam, ia justru terjebak di jalan buntu yang gelap dan berbahaya di pinggiran hutan. Ia sadar ternyata ia tersesat. Bensinnya semakin menipis dan ia mulai panik. Bapak Ibu, Bapak Saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, tiba-tiba sebuah mobil patroli muncul dan lampu menyinari kegelapan hutan itu, termasuk juga mobil sang pemuda. Sang petugas pun turun dari mobil patroli dan kemudian memberikan arah, mengarahkan dan menunjukkan jalan yang benar yang harus dilewati oleh pemuda tadi. Persekutuan yang diberkati Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus adalah seperti munculnya petugas tersebut di jalan buntu yang namanya kematian manusia, yang namanya dosa. Dosa membuat manusia harus berakhir pada kematian. Namun kebangkitan Yesus Kristus membuktikan bahwa kuasa dosa, kuasa maut bukan lagi jalan buntu. Kebangkitan Kristus membawa otoritas, aku hidup, maka kamu pun hidup. Pertobatan pemuda terjadi saat ia mengakui kesalahannya. Ia kemudian memutar balik mobilnya dan memutuskan
untuk mengikuti lampu mobil petugas patroli itu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, khotbah Petrus di Yerusalem membuktikan bahwa kuasa kebangkitan mengubah hidupnya 360 derajat. Ketika Yesus ditangkap, ia dengan tegas mengatakan bahwa saya tidak mengenalnya. Ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali, demikian pun dengan para murid lainnya. Mereka lari terpontang-panting, masing-masing menyelamatkan diri, hidup dalam ketakutan. Takut nanti ditangkap oleh para prajurit kerajaan Romawi saat itu, tetapi juga takut akan orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat. Namun kita lihat bagaimana kuasa kebangkitan Yesus Kristus mengubah hidup mereka. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuat mereka berani. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus membuat mereka dipulihkan dalam rasa ketakutan. Mereka dipulihkan untuk berani melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka yang dipercayakan oleh Yesus. Hidup dalam kuasa kebangkitan berarti kita tidak lagi menyetir hidup kita sendiri ke arah jalan yang gelap atau jalan buntu, namun kita hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu sedang ada di depan saya, menuntun saya, dan mengatur hidup saya untuk berani, mengatur hidup saya untuk berkata yang benar, berani mengatur hidup saya untuk setia, untuk taat pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pertobatan bukan sekedar berhenti melakukan yang jahat, tetapi memberikan kemudi hidup kita kepada Kristus yang sudah menang atas kuasa dosa dan maut. Kematian tidak lagi menjadi ketakutan bagi orang percaya, bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya. Tetapi kematian adalah merupakan pintu untuk kita ada pada kehidupan yang baru bersama dengan Kristus Yesus. Ada beberapa poin penting dari kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi pegangan bagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan juga saya untuk menjalani hidup di usbu yang baru nanti. Yang pertama, bahwa kuasa kebangkitan menyadarkan kita dari dosa. Dan pertobatan dimulai ketika kita membiarkan hati kita terluka oleh kebenaran firman Tuhan. Tanpa rasa sesal dan malu, pertobatan hanya menjadi seremonial formal kerohanian kita belaka. Yang kedua, baptisan menjadi tanda atas identitas baru dalam Kristus yang bangkit, dan hasilnya adalah pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Dan inilah yang memungkinkan Bapak Ibu Saudara, anak-anak dan saya, kita hidup dalam kuasa kebangkitan setiap hari. Yang ketiga, hidup dalam pertobatan bukanlah beban, melainkan akses menuju janji Allah. Janji kepada setiap mereka yang percaya dan mengimani Yesus Kristus. Pertobatan menjadi pintu masuk bagi setiap orang percaya untuk menerima warisan surgawi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, pertobatan itu bukan ketong kamuflase. Datang beribadah kepada Tuhan, besok ketong bikin lagi, kemudian datang beribadah lagi, besok ketong bikin yang jahat, besok ketong melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan dunia. Tidak seperti itu, tetapi menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Pertobatan bukanlah
Kita lahir baru, mati, lahir, ganti wajah dan sebagainya, tidak. Tetapi seluruh akta kehidupan kita persembahkan untuk Tuhan membuat dan memulihkan hidup kita untuk menjadi hidup yang berkenan kepadanya. Hidup dalam pertobatan, kita harus berani tampil beda, bukan ganti wajah, bukan ganti pakaian, tetapi kita harus hidup menurut standar Allah, bukan hidup menurut standar manusia. Tidak terbawa arus zaman, tetapi hidup benar di hadapan Tuhan. Adakah di antara kita, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan saya yang masih hidup di bawah bayang-bayang kuasa dosa? Ada yang baku marah, ada yang tidak baku bicara sampai dengan saat ini. Adakah yang iri hati di antara kita? Adakah suami istri yang datang ibadah tidak baku bicara, baku marah? Adakah orang tua dengan anak-anak yang tidak berbicara selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun? Firman Tuhan mengingatkan, bertobatlah agar pengampunan dosa diberikan kepadamu, karunia kuasa Roh Kudus menjadi milikmu. Dari apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak, pertobatan menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena ketika kita mengalami pertobatan hidup di dalam Tuhan, maka kita akan selalu merespon setiap kebenaran dalam kehendak firman-Nya. Kita mengalami pemulihan dan hidup dalam gaya hidup menurut Kristus. Bukan ikut ketompong mau, bukan ikut dunia pun mau. Ini yang harus menjadi tanda ingat bagi Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan saya. Ingat bahwa kuasa kebangkitan Yesus bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi kekuatan yang mengubah hidup melalui pertobatan. Orang yang bangkit bersama Kristus adalah orang yang meninggalkan hidup lama dan berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara, anak-anak, bahkan saya sendiri, kita pun diingatkan firman Tuhan di pagi ini. Mari kita tinggalkan ketompong hidup lama. Tetap pakai baju yang lama, tapi hidup yang lama kita tinggalkan. Bukan soal gaya hidup, soal pakai ini dan pakai itu, tapi soal ketompong hidup, soal ketompong perbuatan, soal ketompong tindakan, soal ketompunya kata-kata yang kita lakukan setiap hari. Ingat, Yesus Kristus memberikan segalanya, bahkan hidupnya sepenuhnya untuk Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan saya. Oleh karena itu, bagi yang masih hidup lama, bagi yang belum mengalami pertobatan, firman Tuhan mengingatkan, Kristus telah bangkit, Kristus telah hidup. Marilah kita hidup dalam kuasa kebangkitannya, agar warisan hidup kekal yang menjadi bagian kita tidak diambil oleh orang lain, tapi menjadi bagian kita kekal, dan saatnya kita jumpa bersama Yesus Kristus di dalam kerajaannya. Tuhan pimpin Bapak Ibu, Saudara, anak-anak dan saya dengan Roh Kudus, agar kita tetap hidup berkenan bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.